Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adab Talibul Ilmi, masuk pada adab yang berikutnya yang selayaknya diperhatikan bagi seorang talibul ilmi, nawafil al-ibadat. Hendaknya talibul ilmi perhatian terhadap nawafil al-ibadat, terhadap ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah. Antum thalabul ilm, maka harus memperhatikan ibadah-ibadah yang seperti ini. Jangan antum cuma mencukupkan ibadah-ibadah yang wajib. Jangan cuma sekedar sholat 5 waktu. Jangan cuma sekedar puasa Ramadan. Namun hendaknya juga antum memperhatikan ibadah-ibadah yang sunnah. Antum ihtimam, antum kerjakan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Rawatib, sholat witir, qiyamul lail, ya, zikir pagi dan petang, puasa-puasa sunnah yang lain. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, nawafilul ibadat min asbabi mahabbatillahi azza wa jalla lil abdi. Ibadah-ibadah yang sunnah termasuk sebab-sebab kecintaan Allah terhadap hamba. Semakin banyak antum mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, maka semakin besar kecintaan Allah terhadap antum. Sehingga mahabbatullahi laka, kecintaan Allah terhadap dirimu, biqadri ta'abbudika bin nawafil, sesuai dengan kadar ibadah engkau dengan amal-amalan sunnah tadi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan fil haditsil qudsi, dalam hadits al-qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Rawahul Bukhari. Senantiasa hambaku tadi bertaqarrub kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbah, sampai aku pun mencintai dia. Apabila hambaku tadi senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka aku pun mencintai dia, menyukainya, menyenanginya. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya seorang hamba apabila senantiasa mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba tersebut. Seorang hamba kalau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah azza wa jalla akan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbah. Aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril berkata juga kepada para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah oleh kalian. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba tadi, lalu para malaikat mencintai hamba tadi, maka yudha' lahul qabul fil ardi, maka Allah tetapkan untuk dia, letakkan untuk dia kecintaan umat manusia di muka bumi, sehingga dia bisa diterima, dicintai oleh umat. Sehingga yang paling terpenting di sini apa ya ikhwah? Antum mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla, bukan mendekatkan diri kepada manusia. Kalau antum ingin dicintai oleh umat manusia, disenangi umat manusia, cukup bagi antum modalnya taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala bin nawafil. Dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Tentunya setelah antum taqarrub kepada Allah dengan amalan wajib. An-nawafil tajburu naqsal faraid. An-nawafil, amalan-amalan ibadah sunnah, menambal, menutupi kekurangan-kekurangan al-faraid, kekurangan-kekurangan ibadah wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan,
Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu salatuhu. Perkara yang pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, amalan yang pertama kali dihisab adalah salat seorang hamba. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Kalau salatnya sempurna maka dicatat sebagai salat yang sempurna. Wa illam yakun atammaha qala Allah azza wa jalla. Kalau ternyata dia belum menyempurnakannya, maka Allah azza wa jalla akan mengatakan, "Unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in." Wahai para malaikat, lihat kepada hambaku tadi. Apakah kalian mendapati pada hambaku tersebut ada amalan sunnah? Fatukmilu biha faridatahu. Sehingga kalian bisa menyempurnakan amalan wajibnya tadi dengan amalan-amalan sunnah. Summa zakah kadzalik. Kemudian zakat. Summa tu'khadul a'mal ala hasabi dzalik. Kemudian amalan-amalan itu diperhitungkan sesuai dengan hal tersebut. Difahami? Rawahu Ahmad. Intinya dalam hadis ini apa? Nabi SAW menyebutkan bahwasanya amalan yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba adalah sholat. Amalan yang pertama kali antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Dilihat sholatnya tadi, ada kurang, ada bolong ataukah tidak? Kalau ternyata ada bolong, ada kurang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada malaikat, wahai para malaikat, apakah kalian mendapati hambaku ini ada amalan sunnah, ada salat sunnah, ada ibadah rawatib, witir, tahajud dan yang lainnya? Kalau ada, sempurnakan, ya, tutupi ibadah-ibadah wajibnya tadi, salat wajibnya tadi dengan amalan sunnah. Makanya antum sebagai thalabul ilm, sebagai santri, dianjurkan untuk perhatian dengan ibadah sunnah. Makanya dianjurkan sebelum azan subuh antum ada di masjid, salat qabliyah subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat rawatib qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'dal maghrib, ba'dal isya. Antum kerjakan. Salat sunnah bainal azan wal qamah. Amalan-amalan sunnah yang lain, sedekah selain dari zakat wajib. Antum juga puasa-puasa sunnah dan masih banyak amalan-amalan sunnah yang bisa antum kerjakan. Tapi kalau seandainya seorang santri, seorang talibul ilmi, azan subuh baru turun, azan sudah berkumandang, baru mau sholat, layak atau tidak imam? Tidak layak. Awas kalau antum, ya, awas kalau nggak layak. Itu tadi. Tidak layak. Layak tidak fazah? Tidak layak. Ya fazah ya. Sebelum subuh harus ada di masjid. Intinya sebelum sholat tuh ya ikhwan, antum upayakan antum ada di masjid. Sebelum sholat, sebelum azan itu sudah ada nongkrong di masjid tuh. Antum di sini lah kan? Tidak jauh kan? Tidak jauh. Toh sakannya antum di atas, antum tinggal turun ke bawah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, in kassara fi qada'il fawaid falyajtahid fil istiktsar minan nawafil fa innahu yuhasab biha yaumal qiyamah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau orang tersebut, ya, taksir, meremehkan, menyepelekan di dalam mengqadha ibadah-ibadah yang terluputkan, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena seseorang dengan sholat tadi dia akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Jelas? Kadang ada orang yang masya Allah sholatnya bolong-bolong ya ikhwan, ya, sholatnya bolong-bolong. Wah, ini tidak boleh sebenarnya ya. Tapi mungkin karena belum dia belum imannya belum mateng, belum kuat, belum kokoh, sholatnya masih bolong-bolong. Nanti ketika dia tahu ilmu dan telah istiqomah, perbanyaklah dengan amalan-amalan sunnah. Antum dulu mungkin sebelum mondok sholat suka bolong-bolong ya. Ahmad kemarin sholat enggak kira-kira di rumah?
Sholat apanya? Sekolah. Sholat antum full 5 waktu. Harusnya di pondok tuh kalau di rumah ndak full sholat, harusnya di pondok apa? Full. Sebelum pondok, anak yakin antum sebelum masuk pondok pesantren itu, apalagi sekolah umum, ndak sholat ya pas saya. Bolong-bolong ya. Bolong-bolong. Maka ketika di pondok pesantren harus digas sholat sunnahnya kan, bukan malah di pondok pesantren bolong pula, harus digas. Nah, sholat sunnah yang antum gas, antum kejar, antum perbanyak, itu menutupi sholat yang bolong-bolong ketika antum masih zaman SMA dulu, masih zaman SMP. Jelas? Kana salaf yuksiruna minat ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala wa min siratihim al-atira fi dzalik. Dulu para salaf mereka memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan di antara biografi mereka yang harum adalah sebagai berikut. Contoh, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, "Ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan illa igtasaltu qabla dzalik wa shallaitu rak'atain wa qala sannaftu sahih fi asyrata sana wa ja'altu hujjatan fima baini wa bainallahi ta'ala." Kata Imam Al-Bukhari, aku letakkan, aku muat dalam kitabku Sahih Bukhari ini ya, hadis yang tidaklah aku letakkan dalam kitab ini suatu hadis melainkan aku pasti mandi dulu ya. Jadi sebelum beliau meletakkan, menulis satu hadis dalam Sahih Bukhari, beliau mandi dulu. Wa shallaitu rak'atain, lalu aku salat 2 rakaat. Subhanallah, ilmu dimuliakan dengan apa? Dengan ibadah. Beliau menghormati, memuliakan hadis Nabi SAW. Sebelum beliau menorehkan tintanya untuk menulis Sahih Bukhari, beliau mandi terlebih dahulu. Pemuliaan terhadap sunnah, terhadap ilmu. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Nah, berapa jumlahnya hadis dalam Sahih Bukhari? Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, jami'u ahadithihi bil mukarrar siwal mu'allaqat wal mutaba'at ala ma harartuhu wa atqantuhu 7,370 wa 90 hadisan. Kata Al-Hafidz, hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu seluruhnya dengan tanpa pengulangan, selain hadis-hadis yang dibawakan dalam bentuk mu'allaqat dan mutaba'at, berdasarkan penguraian yang kuuraikan, kuhitung-hitung, kata Al-Hafidz, totalnya ada 7.397 hadis. 7.397 hadis yang tidak berulang, selain mu'allaqat. Mu'allaqat itu yang tidak disebutkan sanadnya. Difahami? Yang usulnya saja, yang umdahnya saja 7.300 sekian hadis, hampir 7.400 hadis. Sebelum beliau letakkan hadis ini, beliau salat 2 rakaat. Subhanallah, alangkah banyaknya beliau ya salat sunnah ya. Kemudian beliau mengatakan, sannaftus sahih fi 16 sana. Aku susun buku Sahih Bukhari ini dalam kurun waktu 16 tahun. Wa ja'altu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Aku jadikan ini sebagai hujjah antaraku dengan Allah Azza wa Jalla. Jelas? Faham antum? Sekarang lihat kisah yang berikutnya. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menceritakan, wa hadartu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah marratan shallal fajar. Aku pernah hadir menyaksikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salat subuh. Thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala ila qaribin min intisafin nahar.
Kemudian beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah duduk setelah salat subuh sampai mendekati separuh siang. Duduk dari salat subuh sampai siang. Tsummal tafata ilayya. Kemudian Ibnu Taimiyah menoleh kepadaku. Wa qala, lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, hadhihi ghadwati, ini sarapan pagiku. Walau lam ataghaddal ghada saqatat quwwati. Kata Ibnu Taimiyah, kalau aku tidak sarapan seperti ini, kekuatanku bisa jatuh. Au kalaman qariban min hadha, atau ucapan yang semisal ini, kata Ibnu Qayyim, wa qala limarrah. Kemudian Ibnu Taimiyah pernah berkata kepadaku, la atruk adz-dzikra illa bi niyati ijmami nafsi. Ya. Wa irahatiha bi asta'idda bil tilka raha li dzikrin akhar au kalaman hadza ma'nahu. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau juga pernah mengatakan, aku tidak akan meninggalkan zikir kecuali dengan niat untuk meijmam nafsi, untuk mengistirahatkan badan. Ya. Dalam rangka apa? Di asta'idda bil tilka raha li dzikrin akhar, supaya aku bisa persiapan dengan istirahat sejenak tadi, persiapan untuk berzikir dengan zikir yang lain. Jelas? Kata Ibnu Taimiyah, aku tidak akan meninggalkan zikir kecuali kalau tujuannya untuk mengistirahatkan sejenak badan dalam rangka untuk mengerjakan zikir yang lain. Subhanallah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Seperti ini ya ikhwan, bagaimana ibadahnya beliau. Ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya, hadhihi ghadwati walau lam ataqadda al-ghada saqatat quwwati. Kalau seandainya aku tidak sarapan pagi, ya lemas badanku. Kemudian dikit lagi, qala Ibnu Katsir an Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan tentang Ibnu Qayyim, wala a'rif fi hadzal alam fi zamanina aktsar ibadatan minhu wa kanat lahu tariqatan fi shalah yutiluha jiddan wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha wa yalumuhu katsirun min ashabihi fi ba'dil ahyan fala yarji'. Kata Imam Ibnu Katsir, aku tidak mengetahui orang di zaman sekarang ini, di dunia ini, di zaman kita ini yang lebih banyak ibadahnya dibandingkan Ibnu Qayyim. Beliau memiliki metode dalam sholat. Apa metodenya? Yutiluha jiddan. Beliau perpanjang lama sholatnya. Wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha. Diperpanjangkan ruku dan sujudnya. Sampai-sampai murid-murid beliau, teman-teman beliau mencela, mengkritisi, ya, namun beliau tetap tidak mundur, ya, tetap beliau seperti itu, fokus dengan ibadahnya tadi. Fashghal nafsaka bi ibadatillah bil muhafadhah 'alal faraid wa mulazamatin nawafil ka sunanir rawatib wal witri wa tilawatil Qur'an wal istighfar bil ashar wa alzim nafsaka sa'atan tajlisuha fil masjid lidzikri wa ahsanu ma yakun ba'da salatis subhi ila tulu'is syamsi. Allahu akbar. Sibukkanlah dirimu dengan ibadah kepada Allah bil muhafadhah 'alal faraid, dalam bentuk menjaga salat-salat wajib. Alhamdulillah antum di sini salat wajib apa enggak? Salat kan? Wa mulazamatin nawafil, antum jaga senantiasa mengerjakan salat sunnah. Kasunannya rawatib. Berapa jumlah salat sunnah rawatib? 12. Qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Bagaimana kalau antum kerjakan qabliyah isya? Afdol. Qabliyah maghrib antum kerjakan, afdol. Ya, bainal adzan wal iqamah antum ingin salat sunnah, tidak masalah, afdol. Ya.
namun bukan rawatib. Ya, rawatib itu qabliyah zuhur, qabliyah subuh. Ya, kalau qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya itu tidak rawatib. Tapi kalau antum ingin kerjakan, bagus, tidak masalah. Kemudian al-witir. Witir nggak antum? Ustadz, gimana mau witir? Bangunnya kapan? Pas azan subuh. Ya. Kalau mau witir, bangunnya kapan? Sebelum azan subuh. Jam 4 itu sudah bangun. Saling bangunkan ya, ya. Siram. Ana izinkan Muhammad untuk nyiram santri. Ya, Irsyad, Ibnu, Wande. Muhammad, kalau ada santri yang tidak bangun, siram saja. Ya, siram, kasih percikan-percikan di wajahnya. Masih tidak bangun, tambahi lagi. Masih tidak bangun, ambilin gayung, siram. Ya, itu tadi. Wa tilawatil Quran, baca Al-Quran. Nah, ini juga upayakan untuk tiap hari baca Al-Quran. Makanya kalau antum datangnya sebelum adzan sudah ada di masjid, salat sunnah qabliyah, kemudian antum baca Al-Quran, doa. Wal istighfar bil ashar, istighfar ketika waktu sahur. Itu kalau bangunnya jam 4 subuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa alzim nafsaka sa'atan tajlisuha fil masjid lidzikri. Wa alzim, paksakan dirimu sekejap, sejenak saja engkau duduk di masjid untuk berzikir. Paksakan ya ikhwan, untuk zikir sejenak di masjid. Wa ahsanu ma yakun, dan yang paling bagus kalau antum mau zikir ba'da salatis subhi ila tulu'isy syamsi, setelah salat subuh sampai matahari terbit. Alhamdulillah, ba'da salat subuh antum ada kajian. Ya, ada kajian. Duduk mendengarkan faedah. Kalau tidak ada pelajaran dari ustaz, jangan tidur. Duduk antum murajaah, muzakarah. Ya. Muzakarah, murajaah. Nah, itu jauh lebih baik untuk antum, ya. Wallahu taala alam shawab. Intinya seperti inilah adab seorang thalibul ilmi, hendaklah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Semangat ya. Naktafi bihadzal qadar.